Alhamdulillahilladzi amarna biada'i syara'i'. Ashhadu an la ilaha illallahus sami'ul badi'. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhus sami'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal untuk kehidupan di dunia ini, terutama di akhirat kelak, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar di dalam kitabnya Usfuriyah terdapat suatu cerita yang menarik tentang salah seorang sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Diceritakan bahwa pada suatu pagi dini hari, sahabat Ali karamallahu wajhah berjalan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi di Madinah untuk berjamaah subuh bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Namun di tengah perjalanan, gang-gang antar rumah sekitar Masjid Nabawi, beliau mendapati seorang orang tua lansia di depannya yang sedang berjalan perlahan karena sudah lansia. Lantas apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Ternyata beliau tidak menyalip atau mendahului orang tua tersebut. Beliau berjalan perlahan mengikuti langkah-langkah orang tua tersebut. Dan itu karena keagungan akhlak beliau, bagaimana tata krama kepada orang tua dan bagaimana tawadu kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendekati halaman masjid, ternyata orang lansia tersebut lurus, tidak masuk masjid. Sayyidina Ali baru ngeh bahwa lansia tersebut bukanlah orang muslim. Maka beliau terburu-buru masuk ke dalam masjid, kemudian ikut berjamaah dan mendapati Rasulullah sedang ruku. Maka beliau dapat ikut berjamaah sholat subuh dengan Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, diceritakan di dalam cerita tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ruku cukup lama, tidak seperti biasanya. Maka ketika selesai berjamaah salat, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kenapa ya Rasulullah, Anda melakukan ruku tidak seperti biasanya, cukup lama, kira-kira 2 kali waktu ruku yang biasa?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang ruku dan membaca bacaan seperti yang kita biasa baca, Subhana rabbil azim wa bihamdi,
Ketika beliau akan bangun, datang malaikat Jibril menyimpan atau menaruh sayapnya di atas punggung Rasulullah SAW. Kemudian setelah malaikat Jibril mengangkat sayapnya, Rasulullah baru bisa bangun dari ruku. Para sahabat bertanya kembali, mengapa demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, saya tidak menanyakan kepada malaikat Jibril, tapi kemudian malaikat Jibril memberitahu saya, kata Rasulullah, bahwa Allah, kata malaikat Jibril, Allah mengutusku untuk menahan rukukmu agar Ali dapat mengikuti jamaah subuh, karena Ali sedang mengikuti seorang tua renta, dan dia karena tata keramanya yang sopan, ketawaduannya yang luar biasa, tidak mau mendahului orang tua tersebut karena kesopan santunnya. Maka dengan kemuliaan akhlak tersebut, Allah mengutusku untuk menahanmu bangun dari ruku. Kata malaikat Jibril, itu tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu aneh. Dan yang paling luar biasa adalah Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan sejenak matahari yang mau keluar dengan sayapnya agar Ali bisa mengikuti berjamaah salat subuh bersama Rasulullah. Dauh Rasulullah di akhir cerita tersebut, hal tersebut merupakan derajat atas penghormatan kepada lansia, walaupun dia tidak seakidah atau tidak seagama dengan kita. Hadirin rahimakumullah, begitu mulianya sikap tawadu, rendah diri, penghormatan kepada sesama manusia di dalam ajaran Islam. Tawadu sendiri adalah tawaddu'a, ya tawaddu'u tawaddu'a, berarti bersikap rendah dan atau bersikap seperti tanah, di mana tanah tidak lebih tinggi dari tanah-tanah yang lain. Memandang diri sebagai manusia biasa saja, tidak lebih mulia, tidak lebih baik dari orang lain, hingga sikap tersebut memunculkan sikap saling menghormati antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun mereka, tanpa memandang ras, suku, bangsa, atau agama. Lawan dari tawadhu adalah takabbur. Takabbaro, ya takabbaru, takabburan, artinya merasa diri, menganggap diri lebih baik, lebih mulia, lebih soleh, lebih ahli surga, lebih pintar dari orang lain. Nah, sikap ini kemudian memunculkan sikap menyempelekan orang lain dan menganggap kecil orang lain. Hadirin rahimakumullah, kita sudah maklum dan mafhum semua kenapa syaitan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa syaitan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena syaitan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Rabb, engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api, maka aku lebih baik daripada Adam. Sikap sombong tersebut kemudian melahirkan perilaku tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam pembukaan khutbah tadi, khotib bacakan Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya wallahu a'lam bimuradi, adapun hamba-hamba utama
Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh mengatai, menyapa dengan kata-kata hinaan kepada mereka, mereka mengucapkan salam, membalas dengan kata-kata yang baik. Ibad diidopatkan dengan Ar-Rahman. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu Asmaul Husna yang menunjukkan bahwa Allah welas asih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Berarti hamba-hamba utama itu siapa? Hamba-hamba utama adalah orang-orang yang mampu menauladani Ar-Rahman, bersikap welas asih kepada sesama makhluk Allah, bersikap sayang kepada makhluk Allah tanpa melihat dia itu siapa, tanpa melihat usianya lebih rendah dari kita, tanpa melihat kasta sosial, strata sosialnya lebih rendah dari kita, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat kulitnya, tanpa melihat ras, etnis dan lain sebagainya, bahkan kepada hewan, karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkata di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa rizquha 'ala Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nakirah bersifat umum, semua makhluk disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dia beribadah ataupun tidak. Hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali mengatakan bahwa sikap rendah diri itu tidak ada yang kita tidak menganggap hal duniawi ini istimewa. Yang istimewa itu adalah akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, kita tidak perlu menyombongkan ibadah kita kepada siapapun, termasuk kepada anak kecil, karena anak kecil belum taklif, maka tidak berdosa ketika ibadah. Kita tidak melaksanakan ibadah. Kita harus hormat kepada orang tua, karena orang yang usianya lebih tua dari kita beribadah lebih dulu dari kita. Kita juga harus menghargai orang-orang yang bodoh. Mohon maaf, karena orang-orang yang tidak tahu melakukan kemaksiatan karena ketidaktahuannya. Sedangkan kita yang merasa diri pintar sudah tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap kita lakukan. Bahkan kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa si A karena bukan muslim misalnya ahli neraka dan lain sebagainya, sehingga kita menganggap lebih suci dari mereka. Karena tidak ada yang tahu akhir kehidupan manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu yang kita rendahkan karena dia non muslim misalnya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati-hati manusia, siapa tahu 10 menit, 1 menit, 1 hari, 1 jam sebelum meninggal, orang tersebut mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah begitu, maka siapa yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita misalnya yang rajin ke masjid, yang rajin berjamaah di masjid, jangan pula menganggap diri kita itu lebih baik dari orang lain. Karena wala tamutunna illa wa antum muslimun itu artinya apa? Memelihara keislaman kita sampai dengan akhir hayat, dan itu bukan perkara yang mudah. Maka kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keislaman, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keimanan, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua meninggal kelak dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, at-tawadhu'u min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kuffari wal fara'inah. Tawadu, rendah diri adalah sebagian akhlaknya para nabi, sedangkan sikap takabur, sombong adalah sebagian daripada akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Barakallahu li wa lakum.